kenceng banget. Tuh, lihat tuh, di sini nih, tuh kan, lihat banget nih. Ketika kita membahas di sini ada sebuah makam yang memang sangat dikeramatkan, ditemukan jangkar Laksamana Cengho asli yang berumur 600 tahun lebih. Rasakan itu auranya panas apa sedang apa dingin. Coba rasakan di tangan itu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kuat banget nih energinya nih. Tebel banget nih. Seorang Laksamana Tiongkok beragama Islam yang bernama Zheng He atau Cengho. Sosoknya tinggi, ya punya sayap dan punya ekor, ya. Dan itu di setiap daripada fisik tubuhnya itu punya mata. GSP Rono Rene Ijuk. Dan komen subscribe Gus Soleh Pati YouTube channel. Kelenteng Gedung Batu Sampokong merupakan sebuah petilasan atau bekas tempat persinggahan dan pendaratan pertama seorang Laksamana Tiongkok beragama Islam yang bernama Zheng He atau Cengho. Terletak di daerah Simongan, sebelah barat daya kota Semarang. Tanda yang menunjukkan sebagai bekas petilasan berciri keislaman dengan ditemukannya tulisan berbunyi, "Marilah kita mengheningkan cipta dengan mendengarkan bacaan Al-Quran." Oke, para GSP, saya sekarang sudah berada di tengah-tengah daripada kelenteng Sampokong yang ada di Semarang ini. Nah, ini ada dua patung dan juga dikawal oleh, ya, Masya Allah, Subhanallah. Dan ini sosok patung yang saya tunjuk ini matanya melotot, ya. Jadi seperti berwibawa dan sangat kuat energinya, ya. Tapi matanya seakan-akan menunjukkan bahwa kekuasaan ada di dia, ya. Dan satu lagi yang di sini matanya agak teduh, ya, beda sama yang kanan. Nah, dari energi itu saya menangkap para GSP, nangkap bahwa kekuatan energinya ini merah, ya, merah membara, kekuatan energinya merah, auranya merah, ya, seakan-akan marah, tapi bukan marah karena dia pembenci kepada masyarakat, bukan, tapi marah karena emosinya meluap-luap dengan kewibawaannya itu, yang saya tangkap seperti itu. Dan di samping daripada kiri ini teduh, auranya putih, ya, putih berselaras dengan alam. Nah, teduh, ya. Dan ini, ya, memancar merah dan putih. Itu menandakan bahwa merah itu juga berani dan putih juga menandakan bahwa itu suci. Nah, ini saya mendengar ada suara-suara sayup-sayup, ya, dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan bersolawat di daerah sini nih. Tuh, sayup-sayup. Maka memang benar di sini sejarahnya Laksamana Cengho adalah seorang Muslim, ya, seorang beragama Islam yang berjuang untuk
menyebarkan agama Islam terutama di Semarang dan di daerah Pulau Jawa. Oke, saya coba untuk penelusuran di lokasi yang lain. Ayo. Oke, para GSP, saya bersama Mbak Desi. Sebagai apa nih Mbak Desi? Guide lokal Sampokong, Pak. Wah, keren. Asli sini? Asli Semarang. Oh, Masya Allah. Kita akan dipandu oleh beliau untuk menjelaskan historis, misteri, dan juga mistiknya. Jadi Pak, ini Kelenteng Agung Sampokong kenapa bisa dibangun? Saya kenalkan dulu sama itu patung tinggi yang warna coklat. Mana Mbak? Itu yang nah. Oh, Nah, itu beliau adalah Laksamana oh, Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho, ya. Yang mana beliau itu Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok yang pernah berlabuh di Semarang tahun 1416. Sedangkan kelenteng ini dibangun tahun 1704. 1704. Berarti sudah 600 tahun. 600 tahun para GSP. Oke, lanjut kemana Mbak? Lanjut kita jalan lagi. Oke. Tapi tentunya ini sudah direnovasi ya Pak, tahun 2002 Ya. selesai 2005. Dan di sini ada 5 kelenteng. Ini kan masih aktif ya untuk ibadahnya Konghucu, dibuka 24 jam. Lanjut Gus, kalau yang di sini ini dinamakan Kelenteng Dewa Bumi. Kelenteng Dewa Bumi, itu maksudnya apa Mbak Desi? Jadi ini kalau mau ibadah kan urutannya nomor 2 Gus. Dinamakan Kelenteng Dewa Bumi karena ketika orang beribadah di Kelenteng Dewa Bumi mereka percaya mendapat keberkahan, panen yang melimpah yang ada di bumi. Wah, subhanallah. Jadi yang di dalam itu Gus ada patung di dalam kaca yang ada lampu itu Totekong Dewa Buminya. Namanya? Oke, patungnya yang mana beliau? Patungnya ada di dalam kaca itu. Oke, ayo. Oh, patungnya yang mana Mbak? Di dalam kaca itu yang tengah. Oh, yang tengah itu. Coba kameramen bisa nggak itu? Nah, ini menurut Mbak Desi ada 2 dewa penjaga, yang sebelah kanan sama sebelah kiri di sana para GSP. Nah, ini auranya sangat luar biasa ya kalau secara misterinya ya. Karena dewa penjaga itu melindungi ya. Dari auranya itu merah. Di sana juga merah. Dan itu ada aura yang bersinar ke atas. Artinya dia melindungi dari bumi sampai ke angkasa ya. Gus, yang di depan kita ini kalau untuk ibadah kan nomor 3. Dinamakan Kelenteng Kiai Jurumudi karena di balik tirai merah itu ada makam Gus. Ada makamnya siapa? Itu makam dari kapten dari Laksamana Cheng Ho bernama Wang Xinghong. Dimakamkan di Semarang karena sakit dan akhirnya beliau meninggal dimakamkan di sini Gus. Ini kalau mau nge-shoot dari samping boleh. Dari samping itu yang ada ya. Oke, ayo. Karena nggak bisa dari dalam ya Gus, maaf ya. Siap. Di balik tirai putih itu ada makam Gus. Kelihatan nggak? Gelap sini. gitu kok. Hah? Gacelap. Kacamatanya dibuka dulu. Ternyata dibuka iya. dulu. Pakai kacamata para GSP. Nih. Oh, di balik tirai ini ada makam. Tirai ini kan? Batu nisan. Kan ada batu nisan kan, Mbak? Iya. Kelihatan? Iya. Emang nggak bisa masuk kita Mbak? Kalau masuk kita nggak bisa ngambil gambar Gus di dalam. Oh gitu. Para GSP, ini di balik tirai itu ada sebuah makam yang sangat dikeramatkan. Mbak Desi, bisa dijelaskan itu makam siapa? Itu makam dari Kapten Nakodanya Cheng Ho yang bernama Wang Xinghong. Dimakamkan di Semarang karena sakit Gus. Dan akhirnya beliau meninggal dimakamkan di sini. Di usia kurang lebih 87 tahun ya. Jadi Gus, di sini culture-nya, budayanya nggak hanya Konghucu, ketika orang Jawa mau ziarah nyekar boleh. Tuh. Berarti itu agamanya apa kalau boleh tahu? Iya, jadi Gus, Laksamana Cheng Ho dan beberapa anak buah kapalnya, mereka orang Tiongkok yang datang ke Indonesia yang sudah beragama Muslim terlebih dahulu. Beliau dari provinsi Yunnan Sukui. Jadi di sini Muslim. Jadi ketika ada yang mau ziarah nyekar boleh, siapapun boleh. Berarti beliau itu seorang Muslim berarti. Yes. Kelihatan para GSP, kelihatan auranya, lihat energinya. Karena tadi ya sekilas dengan rasa mata batin, saya melihat, saya merasakan bahwa auranya itu putih. Ya, putih itu menandakan kesucian. Dan bukan hanya seorang Muslim saja, agama lain pun bisa menjadikan aura itu putih tergantung pada apa? Pada niat amal ibadahnya waktu di dunia. Masya Allah. Ini langsung angin menerpap, kenceng banget. Tuh lihat tuh, di sini nih, tuh kan. Lihat banget nih, ketika kita membahas di sini ada
sebuah makam yang memang sangat dikeramatkan. Oke, para GSP, saya akan berziarah berdoa kepada beliau, memberikan doa semoga mendapatkan rahmat dan juga keberkahan di alam barzah. Izin Mbak Desi nggih? Nggih, monggo. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, itu patungnya serem banget, Mbak. Itu patung apa? Jawanya kan ada tuh Gus. Dwi Pala. Dwi Pala. Oh, ada itu seperti Jawa itu. Karena kan akulturasi budaya Jawa China. Siap. Tuh. Gimana? Kenapa ya? Kayak gitu pasti nuansanya merah semua, Mbak. Nuansanya itu warna hoki, Gus. Warna hoki. Keberuntungan. Keberanian juga. Keberanian juga. Gitu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ayo lanjut. Mas, kita lanjut ke kelenteng yang utama. Oh, kelenteng utama. Ya, nanti ada yang menarik sesuatu di sana. Nih, sebelumnya Mbak, saya tanya ini Mbak Desi ini. Ini patung apa ini? Jadi singa, kan singa selalu ya? ada singa di depan kelenteng. Ya, itu kenapa itu? Itu juga filosofi, Gus. Filosofinya apa? Dewa penjaga. Oh, penjaga ya. Kanan kiri. Laki-laki sama perempuan itu pasti. Yang laki biasanya kanan atau kiri yang laki? Kalau yang laki biasanya bawanya logam. Oh, Tapi logam. biasanya kalau yang perempuan ini selalu bawa anak, Gus. Oh, gitu. Ini Itu- berarti perempuan nih. Iya, perempuan. Itu laki-laki di sono. Terus lambang naga itu gimana, Mbak? Ada Lambang naga itu filosofinya juga dewa keadilan. Dewa keadilan ya, Kanan naga. kiri juga, makanya selalu kanan kiri dan tengahnya ada bulan naga. Iya. Siap. Oke, lanjut ke. Lanjut ke kelenteng yang utama. Nanti saya mau sebelumnya nunjukkan ini loh, sesuatu. aku tanya ini loh. Apa ini, Mbak? Kayak tempat minuman ya, Gus ya. Tapi ini bukan tempat minum. Ini namanya holo. Holo. Yang biasanya holo itu digunakan untuk membakar uang-uang kertas sembayangan. Nanti saya tunjukin yang di sana. Oh, gitu. Oke. Ini bisa dibuka ya? Sebenarnya bisa, tapi yang masih aktif yang di sana. Oke, kita ke sana yuk. Lewatnya sini. Lewat sini ya. Nah, ini patungnya Cengho impor ya, Gus, dari Tiongkok. Oke. Asli dari Tiongkok. Ya, dan diresmikan tahun 2011. 2011. Nah, ini saya tunjukin sesuatu yuk, Gus, di sini. Ini berarti Laksamana Chengho. Iya. Kok tadi kan Ini nakodanya. para GSP, ya. Ini patung Laksamana Chengho yang sangat megah. Nah, itu diameternya berapa itu, Mbak? Tingginya 12 meter. 12 meter, Tingginya 12 meter, beratnya 2,7 ton. 2,7 ton. Jadi ini juga dikatakan patung Chengho tertinggi di Asia Di Tenggara. Asia Tenggara. Atau di dunia. Terbuat dari Perunggu. ya. Mbak, Ya. pernah nggak ada penampakan di sini nih? Mbak Desi lihat apa nih? Ini Saya kan pemandu di sini masa mungkin ada suara-suara atau sekelebat terbang lah, ada gimana, Mbak? kalau terbang pasti burung, Gus. Tapi kalau saya melihat sendiri kan jam terbang saya kan sampai jam 4, sampai jam 5 sore. Jadi kalau untuk malam saya jarang ya mendengar atau melihat sendiri seperti tapi itu. rasa pernah mungkin seperti apa? Rasa takut atau rasa adem, tenang dan sebagainya? Kalau saya ngerasa yang mistis itu ya karena Ya. mungkin saya nggak punya kelebihan seperti itu ya. Jadi saya malah biasa aja. Mungkin kalau aku sendiri yang lebih punya anugerah kelebihan bisa merasakan sesuatu, mungkin di sini bisa merasakan hawa-hawa ya dari perjalanan tadi. Kalau saya Tapi pernah nggak mungkin para peziarah atau para pengunjung sini merasakan sesuatu, cerita sama Mbak Desi? lebih yang ini yang biasa ya Gus ya, kayak merinding aja. Oh, Kayak merinding gitu ya? Auranya itu kuat. Kuat Nah, banget. gitu aja. Iya. Karena kan mungkin beliau punya beberapa kelebihan ya yang saya nggak tahu. Iya. Makanya ketika yang di pojok-pojok nanti kayak merasa semakin pojok itu kayak merinding. Kadang nyenggol siapa itu? Nggak ada yang nyenggol gue. Nggak ada. Nggak Nyenggol ada. suruh masuk apa gimana ini? Kurang tahu. Tapi boleh masuk sini, Mbak? Kalau mau masuk, ini kan lagi ada yang ibadah, jadi kita cuma dari samping Gus. Oke, ayo sini yuk. Itu ada yang ibadah ya, jadi kayak Oh, kita iya. menghormati dulu yang ibadah. Cuman nanti Gus kalau mau masuk,
batasan yang wisatawan itu di luar garis merah. Ini Oh contoh. gitu. Oh harus di luar. Karena kan kalau ada pengumuman ya saya sembahyang dilarang masuk. Oh selain sembahyang dilarang masuk. Contoh kalau yang ini namanya Gua Batu, Gus. Gua Batu maksudnya apa itu? Gua Batu itu selain untuk ibadah, Oh. di balik pintu situ kalau mau nge-shoot boleh, Mbak. Oh. Itu di balik pintu ada sumber mata air. Oh sumber mata air. Dan airnya itu kan ngalir di belakang, ada sumur. Dan Iya. masyarakat di sini mempercayai bahwa air suci dipercaya untuk kesehatan. Oh. Siapapun kalau mau minta boleh, Siap. tapi izinnya sama Izin dulu. biokong yang di sini dan berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Iya. Mbak, Ya. ini kan banyak apa namanya Lampion. ini? Lampion ya? Itu tujuannya apa? Banyak banget gitu. Gus boleh kalau mau nulis harapan di sini boleh. Oh. Ini kita mau nulis harapan, menulis doa kayak make a wish. Jadi ini donatur ketika orang beli satu lampion dengan harga 200.000 pasang di sini. Oh gitu. Make a wish, Gus. Makanya jadi penuh gitu ya? Iya betul. Ntar kalau udah setahun penuh lagi muat nggak kira-kira kayak Karena gitu? kan ada periodenya. Oh. Maksimal 1 tahun, minimal Siap, 6 siap. bulan. Mbak Desi juga nulis di sini juga? Saya belum pernah nulis, saya ngajak pengunjung aja yang Oh. beli. Tuh Gus, mungkin Oke, kalau oke. mau di Gimana? dianalisa dulu tempat ini silakan. Siap. Iya. Dari analisa bil gaib para GSP, saya menemukan dan merasakan sesuatu yang sangat damai di sini ya. Karena tadi disampaikan oleh Mbak Desi ada air yang mengalir dari sumber mata air di situ. Itu merupakan, kalau menurut saya sih itu air ini sudah lama banget, bener? Betul. Petilasan ya, Iya. dari beliau. Heeh. Laksamana Chenghu. Nah, dulu saya ngerasa itu buat air pemandian, air berwudu, air untuk mensucikan diri. Bener Mbak kira-kira Ya Mbak? kurang lebih seperti itu, makanya dinamakan air suci. Bener ternyata para GSP. Dan di situ dijaga oleh beberapa ini ya, punggawa, beberapa, kalau kerajaan dulu sih ya bisa dikatakan permaisuri ya yang menjaga. Bisa dikatakan kalau di alam gaib ya kayak bidadari. Masya Allah. Nih, tadi ya saya pakai kacamata tuh para GSP. Sekelebat itu ada bayangan putih yang naik ke sini nih. Saya penasaran. Nggih, monggo. Boleh silahkan kalau dari Oh. sini. No. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Airnya sangat gemerici. Ini kalau saya dengar ya, dengan rasa itu suara kayak di pancuran gitu gimana sih? Atau di air terjun? Tapi pelan-pelan. Oh. Masih berasa ya Gus ya? Yang Iya, terasa. ori. Terasa banget. Coba Mbak Desi rasakan tangannya begini coba. Rasakan aja. Matanya tertutup deh. Tutup ya. Rasakan itu auranya panas apa, sedang apa, dingin. Coba rasakan di tangan itu. Nih, Rasanya seketika langsung dingin angin nih. kencang. Dingin kan? Dingin. Dingin kan? Bukan dengan Dingin. dingin ya? Dingin. Dingin ya? Tuh. Nih, karena ada angin nih. Desi merasakan aura ketika tangannya disentuhkan ke apa pintu gerbang masuk ke sumur itu, auranya dingin. Padahal di Semarang ini panas loh. Panas. Maksud saya auranya panas ya Gus? Panas. Apalagi itu kalau bercinta yang patah hati panasnya setengah mati. Aduh. Masya Allah. Nah, itu kok ada gong itu apa Mbak? Itu lonceng Gus. Oh, lonceng apa itu? Itu ada lonceng, di sana kan ada beduk. Tujuannya apa? Oh, Sebenarnya- Muslim itu. Sebenarnya ini simbol toleransi agama. Oh, kalau lonceng kan berarti untuk Nasrani non Muslim, ya, Muslim. Nasrani ya. Kalau beduk berarti Islam, Muslim. Tapi itu ada fungsinya Gus. Toleransi, iya. Selain toleransi, Nah, yang selain mana toleransi. ketika biasanya ya seminggu sebelum Imlek itu kan ada kayak seremoni ya. Iya. Itu dibunyikan bareng-bareng. Oh gitu. Ya, Apalagi Mbak selain ini? kita lanjut ke bawah Gus. Oke, kita Ada ke bawah para sesuatu. GSP. 4 sama 5 di bawah Gus. Sisanya kan Oh, siap. totalnya ada 5. Oke. Jadi ini urutan kelenteng keempat dinamakan kelenteng Kiai Jangkar karena di dalam itu menyimpan jangkarnya Cheng Ho.
Subhanallah. Loh ini ada kapal. Ini miniatur kapal. Oh, ternyata para GSP nih miniaturnya di sini nih. Oh. Naik boleh, nggak dikenakan tiket. Iya ya, dikenakan tiket. Nggak dikenakan tiket, free. Ini para GSP nih, masya Allah, sangat luar biasa nih. Coba nih, langsung ada pohonnya ini. Ini memang cocok banget para GSP untuk menjadikan miniatur dari kapal Laksamana Cheng-ho. Nah, aduh, ini saya bener nih, nggak ada rekayasa. Seperti di lautan ya, ada ombak gitu tuh. Beneran, masya Allah. Oh, langsung aroma wangi hadir. Subhanallah. Padahal cuman miniatur, tapi aura kekuatan magisnya sangat luar biasa ini. Mbak, jangkarnya di mana jangkarnya? Ada di dalam, kalau Gus mau masuk bisa, kan ini lagi nggak adanya sebenarnya. Ayo pindah ke sini yuk. Isi. Izin Pak. Lah ini ada kura-kura. Maksudnya apa Mbak? Kura-kura filosofinya panjang umur, Gus. Oh, panjang umur. Semoga kita panjang umur. Amin. Dan semoga semua yang lihat tayangan ini juga panjang umur, berkah fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kita masuk ya. Iya. Kok gelap loh Mbak? Kacamata Gus, dibuka lagi iya, tolong. Masya Allah loh, jadi terang kok. Bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Gus, ini jangkar kapalnya Cheng-ho. Jangkar kapalnya Iya, asli. Asli, ini usianya sudah 600 tahun lebih ya. Masya Allah. Nih para GSP, ditemukan jangkar Laksamana Cheng-ho asli yang berumur 600 tahun lebih. 600 tahun lebih. Boleh saya pegang nggak Mbak? Boleh dipegang tapi nggak boleh dibawa pulang. Oh, siap. Saya penasaran. Masya Allah. Ih, keren. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, kuat banget nih energinya nih. Tebel banget nih. Ini kalau tak angkat nih, beratnya berapa ini Mbak? Mungkin kalau tadi kan patungnya 2,7 ton ya, Gus Iya. ya. Mungkin ini 1 tonan mungkin ya, 1. Ini lukisan asli nih. Iya. Oke, para GSP, saya coba deteksi gaib ya di sini. Ini jangkar beliau Laksamana Cheng-ho yang masih menjadi kekuatan gaib yang ada di sini nih. Masya Allah. Ya. Ini juga punya kehidupan ya, punya kehidupan karena benda juga punya kehidupan. Ini menjadi saksi bisu dan menjadi saksi keberadaan untuk menceritakan. Secara gaibnya saya ngerasa bahwa ini juga punya khotam yang sangat luar biasa, yaitu sosoknya tinggi, ya punya sayap dan punya ekor, ya. Dan itu di setiap daripada fisik tubuhnya itu punya mata. Bisa dikatakan ratusan mata-mata yang ada di dalam fisik dari khotam ini. Ini termasuk yang menyelamatkan daripada gempuran-gempuran ketika dalam perjalanan menuju sampai kota Semarang. Dari musuh, dari fitnah, dari kejahatan yang lain. Subhanallah. Mbak Desi, Nggih. mohon maaf, ini dikasih Ngamati.
apa? Bunga-bunga. Bunga melati. Bunga melati. Tujuannya apa ini? Ini tumbuhan alami natural yang dinamakan akar rantai karena kan spinat ini bentuknya seperti rantai. Siap, siap. Oh iya. Nah itu siapa? Itu ada tulisannya Nabi Konghucu atau Konfusius. Jadi beliau adalah seorang filsafat yang mengajarkan ajaran budaya tentang Konghucu. Jadi masih ada dimensi nyata ke dimensi lain, itu penyatuan antara sosok ular raksasa yang gubel-gubel gitu sampai nggak terbatas